Ya, hadis Muslim di 151 kalau tidak salah. Nah, ini nanti kita akan jawab. Ya, inna fil jasad, sesungguhnya bismillah. Inna fil jasad, sesungguhnya di dalam jasad, mudghah. Ada sebuah mudghah, organ, anggap saja organ. Kalau dibilang gumpalan darah, ya bukan gumpalan darah, tapi mudghah anggap saja sebagai organ. Ya. Wa in saluhat, dan apabila organ itu baik, saluhat jasadu kulli, maka seluruh jasadnya akan baik. Wa in fasadat jasadu kulli, dan apabila rusak maka seluruh jasadnya akan rusak. Wa hiyal qalbu, dan itulah yang dinamakan qalbu, hati. Maka yang dimaksud qalbu ini tentu akan ada banyak perbedaan. Karena qalbu yang diketahui secara sains itu tidak memiliki fungsi yang seperti itu. Walaupun ternyata secara sains fungsi hati atau fungsi liver itu jauh lebih banyak daripada fungsi jantung yang pada hari ini sering kita eluh-eluhkan fungsinya yang paling utama. Ternyata fungsi jantung itu hanya satu saja, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan fungsi hati itu ada 500 lebih fungsi hati. Mencerna lemak, mencerna toksin atau racun dalam tubuh. Banyak sekali fungsinya, fungsi hati. Nah, cuman mungkin yang dimaksud qalbu di sini sains belum bisa menemukan di mana sebenarnya letak qalbu itu. Maka dalam pelajaran fikih tidak pernah ditemukan di mana letak qalbu. Tidak pernah ditemukan letak qalbu. Nah, qalbu itu ternyata terletak di lub. Qalbu itu letaknya di lub. Jamaknya albab. Maka Al-Quran mengatakan sesungguhnya orang yang nanti akan mendapatkan pelajaran daripada Al-Quran itu hanya liulil albab, hanya orang-orang yang mempergunakan lubnya. Di situ ada qalbu. Inna fi dzalika laayatil liulil albab. Banyak sekali. Maka tertarik saya pada waktu itu dengan kata ulul albab. Akhirnya anak saya yang pertama saya kasih nama ulul albab Abdillah. Gitu. Saking tertariknya dengan, jarang sekali kita membahas tentang rahasia-rahasia yang ada di dalam qalbu ini. Maka sehingga tidak heran ada fenomena-fenomena seorang kiai mampu untuk melakukan perbuatan fahisyah di pesantrennya. Padahal dia adalah seorang yang alim, memiliki ilmu pengetahuan. Tidak heran ada seorang yang alim mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Tidak heran ada seorang muslim tega merencanakan pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Masih hangat-hangatnya di televisi. Istrinya sendiri dibunuh. Menyuruh pembunuh bayaran untuk menembak. Sedang menjemput anaknya dari sekolah. Nah, ini sungguh sesuatu yang sesungguhnya di luar nalar akal sehat kita sebagai manusia. Kenapa? Karena hatinya fasadat, hatinya rusak, sehingga logikanya juga rusak, akal sehatnya juga rusak. Maka amalnya juga pasti rusak.